Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah komputer masyarakat. Dan meneruskan yang pertemuan kemarin adalah tentang cybercrime. Jadi hari ini kita akan membahas penggolongan cybercrime ya. Untuk yang pertama adalah unauthorized access atau akses ilegal. Jadi akses ilegal ini merupakan bentuk kejahatan dari cybercrime yang dilakukan dengan cara memasuki satu atau beberapa buah komputer maupun jaringan komputer. Misalnya bentuknya sebuah sistem komputer ya. Itu dengan tanpa melalui izin dan akses yang sah dan tidak legal. Jadi setiap komputer itu baik pribadi tanpa terkoneksi ke jaringan komputer maupun yang terhubung ke jaringan komputer, misalnya internet ya, itu punya akses yang sah ke satu atau beberapa buah pengguna dan kelompok pengguna yang terdaftar ya di dalamnya. Jadi untuk kasus yang ini, yang akses ilegal ini, umumnya itu pelaku kejahatan itu menggunakan kelemahan sistem dan juga kelemahan dari user, dari manusianya sendiri untuk dapat memasuki sistem dan komputer secara ilegal. Di cara yang umum dilakukan itu biasanya tadi memanfaatkan kelemahan sistem di sisi aplikasi dan sistem operasi. Contohnya aja memanfaatkan virus, trojan, dan beragam bentuk serangan lainnya di dunia komputer, memanfaatkan perangkat lunak yang difungsikan untuk hal ini. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan kelemahan dari jaringan komputer. Misalnya nih, kelemahan pada sisi autentifikasi pengguna yang terhubung atau tergabung ke dalam suatu jaringan wireless. Itu misalnya ya, memanfaatkan MAC changer atau aplikasi open source untuk mengubah alamat fisik jaringan atau MAC address. Jadi dengan adanya poisoning terhadap address resolution protocol, itu dengan mudahnya si pelaku ini bisa menukar alamat fisiknya dengan alamat fisik pengguna lainnya yang sudah terdaftar. Jadi sistem itu akan menganggap pelaku itu sebagai si user atau pengguna yang sah. Nah, untuk yang pemanfaatan yang ketiga itu memanfaatkan kelemahan dari sisi manusia. Jadi misalnya yang cara umum yaitu konsep social engineering atau rekayasa sosial. Misalnya dengan penipuan melalui SMS, ya kan, telepon, pencurian data fisik, misalnya dokumen, lalu menyamar sebagai pegawai ya. Kadang ada yang ditelepon gitu kan, telepon dari pegawai bank, lalu menjelaskan ini itu, meminta data gitu kan. Nah itu sehingga bisa diperoleh hak akses secara fisik dalam sistem. Untuk motif atau tujuannya atau alasan lah ya, kenapa si pelaku ini melakukan kejahatan cyber berupa akses ilegal tadi, itu motifnya sebenarnya beragam ya. Bisa karena untuk alasan pribadi, jadi mencuri data dan informasi penting itu untuk tujuan pribadi, misalnya untuk bisnis, politik, misalnya atau ada unsur dendam lah itu dengan si korban atau yang lain sebagainya ya. Atau untuk kepentingan orang lain, jadi ada orang yang membayar si pelaku tadi untuk melakukan unauthorized access ya, dengan mencuri data tadi dari informasi penting. Terus ada juga yang cuma coba-coba ya, jadi untuk menguji tingkat keamanan dan keandalan sistem. Jadi kayak
hacker gitu, cuman pengen tahu gimana sih tingkat keamanan dan keandalan sistem di suatu institusi atau lembaga gitu kan. Terus dia pengen mengukur kemampuan diri sendiri gitu dalam keamanan komputer. Lalu bisa juga itu pamer ya, ingin pamer ke komunitas atau orang lain. Lalu ada yang cuman iseng, wah iseng aja nih melakukan akses ilegal gitu. Nah itu, jadi motifnya itu beragam ya. Terus tadi hal yang melatar belakangi terjadinya kejahatan untuk yang akses ilegal ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi karena ada kelemahan sistem yang belum diperbaiki, lalu adanya kurangnya kesadaran masyarakat, ya, pemilik sistem atau pemerintah dalam menggunakan komputer, internet, dan sistem komputer dalam kegiatan mereka. Gitu. Jadi nggak merasa aware gitu sama ancaman-ancaman kejahatan di dunia internet atau komputer. Itu terus kalau untuk yang di sektor pemerintahan mungkin tidak adanya apa ya, dana untuk perawatan misalnya ya, perawatan untuk sistem, untuk aplikasinya, sistem informasi gitu kan, butuh biaya untuk maintenance kan ya, biaya perawatan. Urusannya ya misalnya dalam urusan keamanan gitu. Itu belum ada dianggarkan dana tersebut. Lalu bisa jadi ya karena kurangnya pengetahuan teknis dan pengetahuan mengenai standarisasi keamanan IT. Gitu. Lalu untuk yang kedua, yang illegal content itu atau konten ilegal. Itu bentuk kejahatan dunia internet juga yang dilakukan pelaku kejahatan. Itu dengan cara menginputkan dan menyebarkan data dan informasi palsu. Jadi data yang merugikan orang lain gitu atau masyarakat umum itu bisa menimbulkan kekacauan. Nah ini pelaku ini nggak harus punya kemampuan teknis yang tinggi tentang komputer atau jaringan komputer ya, karena bisa dilakukan dengan hanya menggunakan media sosial atau jejaring sosial atau sarana telekomunikasi. Itu bisa. Misalnya dengan menyebarkan SMS ke sejumlah orang mengenai misalnya isu-isu yang anarkis atau yang menyinggung SARA atau penipuan lah ya, mengatasnamakan sebuah perusahaan atau pemerintah. Nah, itu banyak kan yang kadang menerima pesan WhatsApp gitu. Apa? Minta uang dan lain sebagainya itu kan masih marak ya, seperti itu masih banyak. Itu jadi menimbulkan suatu kekacauan lah ya dengan mengatasnamakan orang tertentu gitu. Itu atau bisa juga penyebarluasan konten porno dan kekerasan yang bisa merusak mental dari generasi muda. Ini yo banyak ya sekarang. Karena internet itu kan mudah segalanya disebarluaskan ya. Dengan secara ilegal dan tidak bertanggung jawab. Itu sisi negatif dari internet seperti itu. Faktor penyebabnya itu ya beragam juga. Misalnya kayak kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknis komputer. Jadi orang percaya aja dapat SMS penipuan. Wah, Anda memenangkan hadiah 100 juta rupiah gitu misalnya. Lalu ada info selanjutnya dengan cara mengirimkan sejumlah uang misalnya untuk nantinya bisa memudahkan saat transfer uang hadiah misalnya. Orang akan melihat, wah transfernya aja misalnya cuma disuruh transfer 2 juta. Nanti kita dapatnya 100 juta. Ya mesti mikirnya, wah
nggak apa-apa lah ya transfer 2 juta, nanti kan dapat 100 juta misalnya kayak gitu. Nah, itu mudah sekali orang akan tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Terus ada penyalahgunaan pengetahuan dan teknologi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk merugikan orang lain dan memperoleh keuntungan pribadi. Tadi SMS tadi penipuan disebarkan ke banyak orang gitu kan. Lalu ada lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pemakaian sarana internet dan telekomunikasi. Nah, ini perlu ada ini ya, pengaturan dan pengawasan dari pemerintah. Misalnya dari autentikasi pendaftaran kartu kredit, lalu kartu telepon operator seluler ya SIM gitu. Lalu internet sehat itu kan ya sekarang agak minim ya. Ada harus ada filtering dari konten porno misalnya. Lalu kurangnya kesadaran masyarakat ini untuk bersama-sama mengawasi tindak kejahatan komputer atau kejahatan di dunia internet tadi berupa konten ilegal. Ini karena banyak anak-anak yang mengakses internet ya secara bebas gitu. Banyak anak-anak yang sudah pada pegang gadget lalu berselancar di dunia maya gitu dengan bebas gitu kan. Tanpa orang tua sadari gitu, ternyata anaknya ini melihat yang konten-konten yang tidak sewajarnya gitu. Terus harus ada pembinaan ini ke generasi muda bahwa internet itu ya harus memilah mana yang baik untuk mereka gitu, yang bermanfaat dan mana yang tidak. Kalau yang bermanfaat tidak apa-apa, tapi memang harus ada pembatasan supaya nanti kan efeknya dia ya kayak radiasi mata gitu kan, efeknya ya jangka panjang kan, kasihan begitu. Tapi kalau untuk yang lainnya ya tadi filtering tadi konten-konten tadi, tidak semua generasi muda itu cocok dengan konten-konten yang ada di internet, di dunia maya gitu. Nah, kalau tentang data forgery atau pemalsuan data itu misalnya ya si pelaku itu sengaja melakukan pemalsuan data untuk kepentingan diri sendiri atau juga untuk kelompok. Jadi merugikan orang lain. Itu memalsukan data. Jadi untuk menipu si korban atau calon korbannya ya. Sehingga memudahkan dalam memperoleh tujuan yang diinginkan, misalnya akses tadi ke dalam sistem gitu. Itu misalnya mengubah data orang lain. Itu kan. Itu ya hampir sama seperti akses ilegal tadi. Ya, itu contohnya. Ini kalau pemalsuan data itu disebabkan ya banyak faktor juga sama seperti tadi. Misalnya kurangnya pengawasan data dan informasi yang masuk dan keluar dari sistem. Terus data dan informasi yang beredar di internet itu ya ada dampak buruknya itu kan. Tadi hasutan, penipuan dan lain sebagainya atau provokasi. Gitu. Terus kurangnya keamanan di sisi sistem terkait dengan autentikasi terhadap data dan informasi yang ada. Lalu adanya kurangnya pendidikan mengenai etika komputer. Itu misalnya seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi tentang mata-mata atau cyber espionage. Saya cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.